warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, kami hormati dari Bapak aparat pemerintahan, mungkin ada hadir di sini Bapak RT, Bapak RW, juga kasepuhan di rumah tahfidz Al-Quran, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sore ini. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di tempat yang mulia ini, yaitu tempat para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, saya mewakili sebetulnya dari yang seharusnya hadir pada kesempatan ini, Naibul Imam Bapak Eko Siswanto. Beliau berhalangan hadir dan mengamanatkan kepada saya untuk menghadiri acara penutupan pesantren tahfidz Al-Quran ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat bersyukur melihat Bapak Ibu semuanya antusias di bawah naungan tunggal ini, terus belajar Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, intinya membesarkan, memperjuangkan Islam untuk kejayaan Islam dan Muslimin. Apalagi terlihat di belakang saya backgroundnya ini Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Ini isu yang hangat dari mulai beberapa tahun ke belakang, dan insya Allah ini akan tetap hangat sampai Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, benar-benar butuh diserahkan kepada muslimin untuk dimakmurkan. Bapak Ibu semuanya, dari itu kegembiraan kita kebetulan berada di bulan Ramadan. Kebetulan juga kita menyaksikan anak-anak yang terus belajar Al-Quran. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini mendukung, mengantarkan anak putra putrinya bagaimana menjadi para pencinta Al-Quran. Dan juga dari Bapak Ibu kelompok tunggal di bawah naungan tunggal yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu semuanya dalam keterbatasan fisik, tunanetra, masih bisa terus menghidupkan Al-Quran. Luar biasa. Dengan adanya ini semuanya tentu mempunyai nilai yang sangat lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama juga mempunyai nilai lebih di orang-orang yang matanya terbelah. Nah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, ini merupakan karunia yang tidak semua orang bisa memilikinya, tetapi Bapak Ibu semuanya itu memiliki karunia ini. Bapak Ibu semuanya, di sini kami sedikit membacakan Al-Quran surat Kahfi, surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana 'ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ini kisah di dalam Al-Quran yang Allah abadikan dan Allah beritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka diawali dengan kalimat nahnu naqussu 'alaika. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Karena jaraknya begitu sangat jauh antara Nabi Muhammad dengan Ashabul Kahfi. Walaupun memang cerita dari mulut ke mulut terus beredar, maka Allah menguatkan
dengan turunnya wahyu ini bahwa cerita ini adalah benar. Nahnu naqussu 'alaika bil haq, dengan benar, yaitu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada sekelompok orang fityah, anak-anak muda, ya berarti anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, anak kita, posisinya di hadapan kita itu terserah kita. Sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, artinya menerima kebenaran Islam, dilahirkan dalam fitrah, artinya dilahirkan bertauhid, mengakui bahwa Allah Rabb-nya. Dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dilahirkan dalam keadaan dia harus selamat selama berada di dunia, sampai ke akhirat menyelamatkan diri, menghantarkan dirinya menjadi orang yang selamat. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Maka disitulah peran orang tua. Bapaknya lah yang akan mengyahudikannya, menasranikannya, ataupun dia menjadi seorang majusi. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ini tanggung jawab bagi kita semuanya tentang putra putri kita. Maka Al-Quran mengisahkan fityah, anak-anak remaja, ini menjadi tanggung jawab kita. Mereka adalah yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan muslimin. Mereka yang akan melanjutkan setelah kita tiada, mereka yang akan menghidupkan Al-Quran. Mereka yang akan terus memuliakan Islam, benteng-benteng Islam. Nah, ini yang diharapkan dari putra-putri kita semuanya, bahwa fityah itu amanu bi rabbihim. Mereka fityah ini, anak-anak remaja yang diabadikan di Al-Quran ini adalah orang-orang yang beriman terhadap Rabb mereka. Wa zidnahum huda, lantas kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna. Wa rabatna, dan kami teguhkan kepada fityah tadi, anak remaja tadi, fi qulub ala qulubihim, di dalam hati-hati mereka, idqam, ketika mereka berdiri. Berdiri di sini adalah menghadap seorang raja yang sombong, raja yang mengaku Tuhan, yang waktu itu rajanya namanya adalah Dikyanus. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Si fityah tadi, anak remaja tadi, berani mengatakan kepada raja yang mengaku Tuhan, berani mengatakan ke seorang raja yang mengaku bahwa dirinya pengurus alam semesta, dengan mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Justru Rabb kami adalah Rabb yang mengurus langit dan yang mengurus bumi. Rabbus samawati wal ardh. Lan nad'u, kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Nah, ini fityah ini sampai berani di hadapan seorang raja yang zalim, raja yang sombong, mengatakan seperti ini, berdakwah di hadapan seorang raja. Lan nad'u min dunihi, kami berdua, kata fityah ini, tidak mungkin akan menyembah selain Allah. Laqad qulna, dan sungguh kami telah mengatakan pada diri kami, idzan syatata, bila seandainya kami menyembah selain Allah, maka tentu kami sudah jauh menyimpang daripada kebenaran. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, para pejuang kebenaran, Bapak Ibu semuanya, para pejuang yang ingin mengharumkan nama Islam dan muslimin. Semoga Allah benar-benar menghantarkan Bapak Ibu semuanya menjadi mujahid fisabilillah,
Walaupun tidak pergi ke medan perang, kita tercatat orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ternyata menurut hadis, bukanlah orang yang berjuang di jalan Allah itu orang yang yang menumpahkan darahnya di bawah bendera kesukuan. Bukan juga yang menolong karena kesukuan. Ternyata bukan. Tetapi orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang benar-benar istiqomah, bertauhidkan kepada Allah, istiqomah membesarkan Islam dan muslimin, terus mengisi kehidupannya untuk Allah dan mentaati Allah dan Rasul. Itu yang dikatakan berjuang bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu semuanya, inna biyani syubat amrul ummah wa fi iqdamiha hayatuh. Pada generasi kita ini yang sedang kita gembalakan, generasi kita ini pada diri mereka ada urusan umat. Wa fi iqdamiha hayatuha, dan di dalam kaki tangan mereka ada kehidupan umat itu sendiri. Nah, ini para ikhwan semuanya, tugas kita adalah bagaimana memuliakan Islam dan muslimin ini lewat Al-Quran, bagaimana penggembalaan muslimin ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang mutlak yang harus kita perjuangkan. Muslimin bersatu insya Allah kuat. Tetapi apabila muslimin berpecah belah, maka muslimin akan menjadi satu kaum yang lemah, bahkan menjadi makanan orang-orang Yahudi, seperti halnya mereka memakan hidangan di meja makan. Maka firman Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw bi wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kalian. La yuqatilunakum jami'an, dalam keadaan berjamaah, bersatu padu muslimin, illa fi quram muhassanatin, kecuali kalau muslimin itu terpecah belah dengan qaryah-qaryah, dengan negeri-negeri, au mi wara'i judur, atau terbatas oleh benteng-benteng satu sama lain. Seperti hanya di masa jahiliyah, kaum yang memiliki banyak benteng itu akan dikatakan kaum yang kuat. Seperti hanya penduduk Khaybar, tidak ada yang berani mengganggu oleh sesama Yahudi, oleh sesama musuh-musuhnya yang lain. Itu kaum Khaybar. Mereka bangga dengan benteng-benteng yang mereka miliki. Mereka mengatakan tidak akan ada kaum yang bisa melawan kami. Ternyata Rasulullah dengan para sahabat, ketika orang-orang Khaybar mencaci Islam, mencaci jiwa Muhammad, mencaci sahabat Nabi, karena cacian mereka itu maka muslimin semuanya mendatangi benteng Khaybar itu. Ternyata setelah didatangi, mereka yang memiliki benteng kuat itu tidak berani melawan apa-apa kepada Rasulullah dan para sahabat. Bahkan banyak orang-orang Yahudi Khaybar yang akhirnya berlindung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah para ikhwan. Jadi apabila Islam dijalankan, apabila Islam diamalkan dengan penuh keteguhan, dengan penuh kebersamaan, insya Allah Allahumma jamaah, Allah itu akan bersama-sama dengan orang yang berjamaah. Nah, kemudian sab'atun yudilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan kata Nabi yang nanti mereka akan mendapat perlindungan pada hari kiamat, yang tidak akan ada yang melindungi ketika itu kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil.
Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terus terikat dengan masjid. Bapak Ibu semuanya, bertepatan sekarang kita bulan Ramadan, kebetulan berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan muslimin, yaitu beriktikaf di masjid, mengisi masjid-masjid di 10 terakhir Ramadan. Seharusnya muslimin 10 terakhir Ramadan itu masjid itu penuh oleh muslimin. Tetapi kenyataannya 10 terakhir di bulan Ramadan masjid-masjid semakin kosong. Yang penuh justru pusat perbelanjaan, supermarket, mal-mal dan lain sebagainya. Nah, inilah sunnah i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Nah, maka orang yang memakmurkan masjid dicatat oleh Allah lewat sabda Nabi, yaitu tergolong 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imamun adilun, yang kedua warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Nah, maka di antara kita Bapak Ibu semuanya, perkenalkan putra-putri kita semenjak dini bagaimana mereka mencintai masjid. Bagaimana mereka lebih mencintai masjid daripada mencintai rumah mereka masing-masing. Kenapa? Apa tidak boleh mencintai rumah? Boleh. Tetapi ada ayat yang menyatakan, di antaranya orang-orang yang beralasan untuk berjuang di jalan Allah biasanya ada 7, sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang pertama alasannya karena berat meninggalkan anak. Kedua, berat meninggalkan bapak. Ketiga, berat meninggalkan istri, istrinya begini dan begitu, lagi hamil, mau melahirkan dan lain sebagainya. Yang keempat, berat meninggalkan perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya. Yang kelima, berat meninggalkan perdagangan. Kemudian yang ketujuh, berat meninggalkan tempat tinggal. Wa masakina tardawna. Nah, apabila tempat-tempat itu semuanya yang disebutkan oleh Allah itu semuanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, ya. Wa masakina tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka sabda firman Allah di dalam Al-Quran, jika seandainya itu semuanya yang lebih kau cintai daripada berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan waktu kematian. Hatta ya'ti Allah bi amri. Amrun di sini adalah kematian. Setelah meninggal nanti baru kita akan menyadari. Seperti orang yang tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, nanti di akhir hayatnya itu yang akan pertama kali disesali. Seperti yang disebut di dalam surat Muhammad, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya jika Engkau memberi tangguh untuk kehidupanku ini barang sebentar saja, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang banyak bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah menjawab, tentu apabila ajal telah datang, tidak mungkin ada orang yang mampu memundurkan atau memajukan. Idza jaa ajaluha. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, bercermin dari itu semuanya firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Maka Bapak Ibu semua yang memiliki anak putra-putri yang dititipi amanah anak-anak kita, mari anak-anak kita bina benar. Perkenalkan dengan Al-Quran. Yang kedua, perkenalkan dengan tempat ibadah, dengan masjid. Jangan sampai anak-anak kita tidak mencintai masjid. Jangan sampai anak-anak kita tidak mencintai Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak mencintai sesama muslim.
Jangan sampai anak-anak kita pandai menyakiti sesama muslim. Tidak boleh. Nah, ini kita tak canangkan ukhuwah Islamiyah. Di samping ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan di dalam sebangsa dan setanah air. Tidak patut seorang muslim menyakiti muslim yang lain. Tidak patut seorang muslim menyakiti pemimpinnya di dalam sebuah tatanan kenegaraan, di dalam wataniyahnya. Yang harus kita lakukan adalah sebagai muslim yang rahmatan lil alamin adalah saling mendoakan dengan siapapun. Sekalipun tetangga kita seorang yang kafir, tetangga kita seorang yang Yahudi, tetapi apabila dia perlu bantuan kita, perlu pertolongan dari kita, mengapa kita tidak lebih awal menolong mereka? Mengapa kita tidak menjadi penolongnya? Tetangga kita, sekalipun dia non-muslim. Maka Bapak Ibu semuanya tidak terbayang oleh kita bagaimana seorang Khalid bin Walid yang pernah membunuh sahabat Nabi 15 orang. Sahabat Nabi dibunuh 15 orang oleh Khalid bin Walid. Tiba-tiba masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Pada perang Uhud tahun ke-3 Hijrah, Khalid bin Walid itu panglima perang orang kafir. Begitu gigihnya membunuh sahabat-sahabat Nabi. Tahun ke-7 Hijrah, selang 4 tahun masuk Islam. Begitu juga Amr bin As dan banyak lagi. Di dalam kisah tarikh mengkisahkan, artinya bahwa dakwah Nabi Muhammad, dakwah an-nubuwah, dakwah Rasulullah itu luar biasa, yang harus kita suri tauladani. Menyentuh kepada orang kafir, menyentuh orang musyrik, menyentuh juga musuh-musuh Nabi. Jadi orang yang dengki saja yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan tidak mengimani mereka, bukan tidak mengiyakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi bagian bainahum, karena kedengkian yang ada pada diri mereka, itu yang menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Dengki, hasud dan dengki. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, mari dengan Ramadan yang mulia ini, saum yang mulia ini, kita lembutkan hati kita lebih lembut lagi, mencintai kemanusiaan dan mencintai sesama manusia, mencintai muslimin, dan lebih lagi ditingkatkan kecintaan kita kepada sesama muslimin. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling hasud, tidak boleh saling dengki. Nah, itulah ajaran-ajaran Rasulullah, tentunya sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Kalau kita kaji terus, akan menjadikan kita semuanya menangis, ingin rasanya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pesan terakhir bagi Bapak Ibu semuanya. Mari putra putri kita yang sekarang sudah hafal 1 juz, 2 juz, teruskan. Biarkan mereka lebih mencintai Al-Quran, dan biarkan mereka lebih mencintai masjid yang nantinya bisa berbakti kepada agamanya, mencintai Islam dan muslimin, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, dicatat menjadi anak yang solih dan solihah, yang akan mendoakan kita dikala kita telah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang dapat disampaikan. Alhamdulillah sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya dari komunitas tunggal, Tunanetra Gabungan Gemar Al-Quran. Nah, ini saya tersentuh dengan kalimat gemar Al-Quran. Di saat orang tidak banyak menggemari Al-Quran, ini sekarang musim
teknologi informatika. Banyak orang yang jauh dengan Al-Quran, senang main game, senang main HP, berjam-jam, habis waktu. Bahkan Ramadan sekarang ada fenomena baru, yaitu kenapa kafe-kafe sekarang semalam suntuk pada buka. Ya, kafe-kafe ini. Ya. Jadi orang ngobrol di kopi, minum-minum kopi tidak terasa sampai subuh. Yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak terlihat. Ya, nah ini fenomena baru sekarang seperti itu. Bermunculan kafe-kafe, di dalamnya orang-orang yang hanya ngobrol-ngobrol, minum-minum, membuang waktu di waktu malam, tidak terasa subuh, makan sahur, kemudian nanti setelah makan sahur kayaknya tibra itu, ya. Tidur sepanjang siang. Nah ini alhamdulillah putra-putri kita terus, ya, semoga tunggal nanti betul-betul berkembang. Semoga tunggal nanti bisa merekrut banyak orang tunanetra yang belum gemar Al-Quran menjadi gemar Al-Quran. Mereka ini, ya. Kemudian para tunanetra di sana yang masih juga jauh dengan tempat ibadah, kemudian mereka akhirnya mencintai tempat-tempat ibadah, yaitu masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saat itu adalah kehilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Itu saja, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.